Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya janji saya malam ini akan live bersama dengan Mas Yusak. Nah, saya cek Mas Yusak apakah sudah siap. Ya, sementara itu sambil menunggu Mas Yusak, saya akan sapa teman-teman. Maaf nih batuk-batuk. Oke. Saya akan buka laptop saya supaya tulisannya lebih kelihatan. Nah, Mas Yusak udah join. Jadi, saya akan kasih prolog dulu bahwa malam ini kita akan ngebahas berapa sih harga brand kamu. Ya, ginilah ya, kalau kita berbisnis itu ada kemungkinan ke depannya kita akan seterusnya berbisnis atau kita akan meritain sebagian, karena biasanya orang tua itu kalau berbisnis itu pikirannya supaya bisa diwariskan kepada anak cucu. Nah, masalahnya seringkali anak cucu ini nggak tertarik sama bisnis kita. Nah, mau nggak mau kan siapa yang mau nerusin, berbagai risiko sama siapa nih. Nah, baru kita mulai mikir mengundang investor untuk berbagi risiko. Nah, otomatis ada hitung-hitungan. Nah, dalam hitung-hitungan itu, bagaimana nih hitungannya supaya bisa diuangkan gitu. Artinya berapa sih nilai bisnis Anda yang terdiri atas Assalamualaikum Mas Yusak. Waalaikumsalam Pak Bi, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nggak ada masalah dengan Insya Allah aman lah, Insya Allah aman. Wi-Fi? Ya, Insya Allah aman Pak. Ini di rumah atau di mana? Udah ada di rumah, baru pulang dari Bandung tadi, baru nyampe sejam yang lalu lah. Wow, gila. Ya, mumpung masih muda ya. Wah, iya. Pak Abi juga masih muda, Pak. Oke. Ini memang live kita yang kedua, Mas Yusak ya. Ya, betul, Pak Abi. Kita sudah pernah membicarakan tentang hal ini, mungkin yang waktu itu sudah ada juga belum terlalu jelas. Mungkin tadi secara pelan-pelan dijelaskan oleh Mas Yusak. Perlunya apa sih kita mengetahui harga dari brand kita. Nah, sebelum itu silakan memperkenalkan diri, nama, alamat email, gading, maksudnya profesinya apa, dan kenapa Anda diundang Pak Bi untuk ngebahas soal ini. Silakan, monggo. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bi udah undang saya gitu ya untuk sharing lagi bersama Pak Bi. Ini sebuah kehormatan tentunya buat saya, dan saya juga akan senang sekali untuk berbagi ke teman-teman gitu. Saya Yusak, saya masih aktif sebagai CEO di Serasa Food, di perusahaan yang saya dirikan sendiri, tapi sekarang perusahaan tersebut ya udah tata kelolanya udah cukup profesional gitu ya. Jadi saya CEO di sana, walaupun saya founder, tetap saya jadi profesional di sana. Jadi dan ada batas waktunya seperti yang tadi Pak Abi bilang gitu kan. Jadi walaupun saya sekarang CEO, mungkin nanti ke depan saya akan resign dari perusahaan saya, bukan berarti perusahaan saya jual, bukan berarti saya keluar,
sebagai pemegang saham, tapi sebagai manajemen saya juga bisa keluarkan gitu ya Pak Bi ya. Jadi memang Ya, betul. apa namanya bisnis saat ini memang udah agak berubah. Lalu saya juga aktif membantu seperti Pak Bi dan teman-teman yang lain ya, Pak Budi dan lain-lain. Hobi saya memang bagaimana kita sharing. Memang bantu UKM adalah dari sisi keuangan. Nah, kenapa keuangan? Nah, ini yang menarik nih Pak Bi. Jadi waktu itu sekitar 2012-2013 saya sama Pak Budi itu keliling Indonesia untuk menyebarkan virus SBM itu. Itu pertama kali SBM 1.0 gitu ya, saya sama Pak Budi Isman keliling Indonesia. Waktu itu ceritanya SBM itu saya yang pertama diajarin itu Pak Bi. Saya yang pertama diajarin tentang bagaimana membangun bisnis. Lalu waktu itu belum jadi modul. Lalu saya bilang ke Pak Budi, Pak, kayaknya harus dibikin modul. Kalau enggak cuma saya yang dapat gitu loh. Kalau dibikin modul kan si Indonesia ini bisa dapat gitu ya. Nah akhirnya Pak Budi bikin modul, baru dari situ kita mulai bagikan ke seluruh Indonesia. Nah dari modul SBM itu kan kalau kita lihat ya di bagian terakhirnya itu ada financial. Nah jadi kalau yang pertama itu bagaimana kita creating produk, lalu bagaimana marketing, branding, channel distribution, kita bikin operasional itu lebih bagus, bagaimana perusahaan profitable dan segala macam. Nah, salah satu gap yang paling besar waktu itu yang saya lihat dari sisi knowledge adalah sebenarnya soal financial knowledge ini. Jadi financial knowledge ini salah satu gap yang besar yang bikin perusahaan UKM itu susah berkembang. Karena mereka nggak ngerti bagaimana sih cara mengakselerasi bisnis gitu ya. Karena kita bisa lihat ya, banyak bisnis yang umurnya masih 1 tahun, 2 tahun, tapi karena dia mengerti keuangan, besar sekarang Pak B. Gitu kan? Dia bisa besar, karena dia ngerti bagaimana memvaluasi. Tapi bisnis yang produknya bagus gitu ya, tapi nggak ngerti keuangan ya gitu-gitu aja gitu lah kan. Nah ini akhirnya gap ini yang cukup besar. Akhirnya saya memang lebih banyak membantu UKM dari sisi finansial, dan akhirnya saya fokus dari sisi finansial. Saya ambil sertifikasi dalam dan luar negeri di keuangan. Salah satu yang saya ambil sertifikasinya adalah tentang valuation. Ya, bagaimana memvaluasi sebuah bisnis gitu ya, bagaimana memvaluasi sebuah bisnis. Kenapa? Karena saat ini teman-teman kalau mau tumbuh bisnisnya kan ada dua pilihan, mau organik atau mau yang di karbit lah gitu ya. Nah, bukan berarti jelek gitu. Kalau organik ya berarti Anda mengandalkan laba ditahan atau keuntungan. Keuntungan ditumpul-kumpulin untuk bisa besarin bisnis. Memang itu bagus, organik, tapi takes time. Kenapa? Karena saat ini kompetisi begitu cepat, gitu loh. Begitu cepat. Bisnis yang saat ini ada, belum tentu besok dia akan ada. Saat ini dia market leader, belum tentu besok dia market leader. Nah, jadi memang kondisinya ini sangat berubah saat ini. So, akhirnya banyak perusahaan yang memang memilih tumbuh bersama. Tumbuh bersama artinya apa? Artinya mencari strategic partner, strategic investor ya, untuk sama-sama berkembang gitu loh. Jadi akhirnya dari situ ketika mereka ketemu sama strategic partner, ketika mereka gitu kan. Lalu hak dan kewajibannya apa? Lalu contribution-nya dari masing-masing pihak nih bagaimana? Nah, dari situlah metode valuasi diperlukan. Harusnya kita melakukan valuasi dulu. Nah, itu satu. Yang kedua, yang ada yang menarik waktu itu adalah ketika kita melakukan valuasi terhadap sebuah bisnis, salah satu yang menarik yang kita harus valuasi adalah aset intangible-nya. Ya, aset intangible-nya. Karena tiap perusahaan itu beda-beda ya Pak Bia. Kalau perusahaan perkebunan yang dia punya tanah gede sekali dan sudah tanahnya itu mau dijual, ya mungkin hanya dinilai dari harga tanahnya aja atau yang kita sebut dengan nilai buku atau book value. Tapi kalau bisnisnya Anda ini punya future, ya punya masa depan, masih beroperasi dan cukup bagus, maka yang kita harus hitung adalah future value, nggak lagi book value. Nah, untuk menilai future value,
Nah, salah satu yang dalam yang kita nilai adalah intangible-nya, Pak Bi. Jadi, nah, salah satu yang paling besar dan paling berpengaruh dari sisi intangible atau aset intangible adalah brand. Nah, maka saya mulai juga menggeluti bagaimana brand ini divaluasi gitu kan. Kenapa? Karena banyak sekarang fenomena perusahaan menjual brandnya aja. Atau ada investor yang membeli brandnya aja. Tidak membeli total bisnisnya, tapi dia membeli hanya intangible-nya. Karena memang saat ini gini, Pak Bi, saya beberapa kali membantu banyak UKM-nya. Karena ujung-ujungnya yang mahal itu nanti itu intellectual property, ya atau IP ini yang akan mahal gitu. Baik dari sisi teknologi, paten, ya hak merek dagang dan segala macam, ini yang akan mahal sekali dan ini yang akan mempengaruhi dan akan menjadi key success driver-nya untuk bisnis-bisnis gitu loh. Artinya, kalau dulu pebisnis yang keren harus punya pabrik, Pak Bi. Gitu kan? Sekarang pebisnis yang keren itu harus punya intellectual property kan gitu kan. Nah, ini yang udah agak berubah. So, saat ini memang kalau kita memvaluasi pabrik gampang, teman-teman. Gampang banget ya. Kita tidak pakai nilai buku aja udah selesai. Tapi kalau kita memvaluasi intangible, nah ini yang tantangannya. Jadi kita bagaimana menilai, menghitung nilai ekonomi dari sesuatu yang goib. Nah, ini kira-kira Pak Bi, tantangannya. Menarik. Ya, itu mungkin Pak Bi, perkenalan yang cukup panjang. Ya, baik. Terima kasih Mas Yusak. Ini luar biasa sekali. Memang pergeseran bisnis cukup signifikan saat ini. Ya. Saya sebagai pelaku mengalami semuanya, pergerakannya. Meskipun saya dulu sempat besar gitu ya, karena saya tidak menguasai keuangan, akhirnya ya berantakan juga gitu ya. 2 kali pengalaman. Yang pertama tahun 2000. Tahun 2000 itu perusahaan saya mau dibeli sama TBWA. Lumayan Mas, 10 juta dolar, tapi karena waktu itu 15.000 dolar ya udah. Nah, cuman udah sepakat, udah oke. Karena mereka tertariknya saya nangani McDonald di Asia, mereka mau besarkan McDonald. Nah, yang tidak untungnya adalah di dalam komersnya nih. Jadi saya harus tetap 51% mereka yang pegang keuangan, tapi saya harus tetap jadi CEO untuk menyicil uang yang dibayarkan tadi. Jadi di depan cuma 3 juta dolar, yang 7 lagi dicicil 7 tahun. Dan saya harus ikut nyari itu duit. Nah, modelnya malas juga tuh. Nah, ya, kok lucu ya modelnya. Iya, memang kalau multinasional begitu. Jadi ketika mereka take over itu mereka tetap minta saya dikontrak selama belum selesai itu sebagai CEO dan membantu mereka mencari dananya gitu. Nah, anyway, ini perlu teman-teman ketahui bahwa saya katakan tadi bahwa kita nggak mungkin berbisnis terus ya. Artinya sebagai owner, founder, itu kalau di dalam organisasi perusahaan diwakili oleh komisaris. Jadi ada dewan komisaris yang mewakili kepentingan dari owner. Ya. Nah, kemudian dewan komisaris menunjuk direktur, CEO. Nah, CEO ini nanti bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Apapun harus dilaporkan ya. Nah, lain dengan teman UKM itu founder, owner juga merangkap sebagai operator atau CEO, gitu ya. Jadi komisaris merangkap juga sebagai direktur. Nah, ini yang seringkali jadi rancu nih kebijakannya. Ini yang kalau demikian nggak ada masalah. Dengan catatan Anda harus punya plan yang rigid, yang benar. Karena kalau enggak nanti semuanya kebijakan nih. Semuanya kebijakan. Oh, ini menurut kesepakatan di business plan ini nggak bisa gini. Oh, tapi karena Mas Yusak udah kenal boleh. Nah, nggak bisa itu. Nggak bisa. Jadi itu harus ada perhitungannya. Nah, keterkaitan dengan kenapa saya
em, mensyaratkan teman-teman ini agar supaya menghitung valuation bisnisnya. Mengapa ya? Saya kasih kan di postingan saya juga saya bilang, Ya. Pak Bi, saya mau minta di branding dong. Saya bayar Ya. Pak Bi deh untuk bangun brand saya gitu. Saya tanya, brand kamu sekarang value-nya berapa? Fair dong, Ya. ya kan? Terus nanti akhir tahun ini targetnya mau berapa nilainya? Ya. Paling tidak dalam waktu 5 tahun itu mau berapa value-nya gitu. Jadi saya tahu effort saya berapa besar gitu. Ya, Misalnya before gini, after-nya ada gitu ya. ya jadi sekarang ini Pak B nilainya 0 Pak B. Terus kamu maunya gimana? Mau jadi 50T gitu. Itu kan berarti dari 0 ke 50T itu kan kerjaan saya semua lah. Kamu ngapain kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi jangan gitulah. Artinya mesti fair ya. Kalau caranya begini nih. Ini correct me if I'm wrong ya, Mas Yuzak ya. Jadi Anda hitung value hari ini berdasarkan pengalaman atau historical value-nya 5 tahun terakhir. Ya, betul. Misalnya gini, 5 tahun yang lalu toko saya ada 3. Ya. Nah, akhir tahun kemarin toko saya udah jadi 10. Ya. Ya. Nah, itu berarti kan ada perkembangan, ada potensi untuk dikembangkan bisnisnya. Terus saya tanya lagi kan, pertumbuhan setiap tahunnya berapa persen? Ya. Wah, tumbuhnya 100% Pak Bi, selalu 2 kali lipat, 2 kali lipat. Oke, 2 kali lipat. Berarti ke depannya ini kamu punya potensi untuk tumbuh 2 kali lipat selama 5 tahun. Ya. Kalau ada potensi untuk tumbuh, berarti saya bisa ngukur nih, brandingnya harus gimana, apakah brand awareness cukup, ataukah harus sampai ke brand loyalty, harus sampai ke brand evangelis gitu ya. Itu ada ukurannya semua, jadi nggak cuma bikin slogan, bikin tagline, terus brand awareness, nggak begitu. Itu mah anak kemarin sore juga bisa ngomong gitu ya. Nah, tapi buat yang sudah pengalaman ini, ada hitungannya, terutama kalau Anda megang brand segede Indomie, itu pasti ditarget Anda. Wow. Ya kan? Betul, tapi ada targetnya, Pak. Sekarang tahun ini revenue kita, mereka bilangnya revenue, bukan aset, bukan omset, bukan aset ya. Revenue kita sekian T. Saya harapkan dalam waktu 10 tahun kita sudah menjadi sekian puluh T. Nah, itu artinya kan ada effort setiap tahunnya berapa persen. Nah, di situ kita tentukan, oh kalau gitu Bu, Pak, fee saya segini ya, karena kerja saya lebih berat dari, contohnya gini, kalau Anda masih di angka 10, mau mendapatkan angka 100, berarti kan usahanya 90. Tentunya beda kalau Anda sudah di angka 90, mau menjadi 100. Itu kan effortnya sedikit. Ya, betul. Nah, Anda bayar fee saya lebih murah, boleh lah. Tapi kalau dari 10 mau jadi 100, terus kemudian mau nawar murah, wah ya susah lah. Suruh lari tapi tenaganya diikat, wah repot. Gitu Mas Yusak. Nah, pertanyaan teman-teman ini menarik ya. Sudah banyak yang berminat lah untuk itu. Nah, mereka selalu menanyakan gimana cara ngitungnya. Karena waktu pertemuan pertama ya, Mas Yusak kan bilang bahwa yang pertama itu pendekatan cost. Berapa sih biaya yang sudah dikeluarkan untuk membuat brand ini? Ya, yang kedua, pendekatan kompetitor. Ya, betul. Ya, kompetitor yang sejenis nilainya berapa sih? Value-nya berapa? Ya. Terus kita nih ukuran revenue-nya sama apa enggak gitu. Yang ketiga, itu pendekatan future. Ya, nah, yang paling menguntungkan memang future ya. Betul. Karena begini teman-teman ya, bahwa betul kalau Anda mau membatasi pesaing masuk ke kategori Anda, itu bangunlah barrier to entry yang tinggi. Gitu. Ya, tapi jangan lupa bahwa barrier to entry yang tinggi itu ibarat pagar membuat orang luar nggak bisa masuk ke bisnis kita, tapi kita juga nggak bisa keluar dari bisnis kita. Nah, ini kalau
valuasi fisik yang menjadi pegangan di situ beratnya. Hmm. Nah, yang bisa Ya. bisa keluar melewati entry barrier itu, yaitu yang kita sebut sebagai brand valuation. Ya. Karena future value-nya itu ada di situ. Nah, monggo Mas Yusak dijelaskan. Oke, Pak Bi. Oke, teman-teman, saya coba sharing ya. Pertama gini dulu, apa sih tujuannya brand itu divaluasi? Itu dulu ya. Jadi tujuannya ada banyak ya. Jadi misalkan Anda mau menjual perusahaan Anda, gitu ya. Lalu Anda pengen menghitung intangible aset Anda, salah satunya brand. Biar apa? Biar nanti bisa meningkatkan nilai dari perusahaan, gitu ya. Nah, yang kedua itu biasanya tujuannya untuk rebranding. Misalkan gini, Anda mau melakukan rebranding nih, bisnis Anda mau di-branding, diganti mereknya atau segala macam. Loss opportunity, berapa sih nilai ini, lalu berapa yang akan hilang, itu juga harus kita perhatikan, gitu ya. Lalu bisa juga buat teman-teman yang misalkan bisnisnya franchise ya, mau menghitung yang namanya franchise fee atau royalty fee misalkan dari brand yang kita tawarkan. Misalkan kita punya punya merek, lalu merek itu kita kerjasamakan, lalu kita akan mendapatkan hak royalti misalkan. Lalu berapa sih royaltinya? Berapa sih nilai dari sebuah brandnya? Nah, jadi sebenarnya fungsinya sangat banyak ya, Pak Biakto. Dan fungsi ini akan sangat menentukan nanti metodenya akan seperti apa. Nah, jadi kayak gitu dulu. Nah, yang kedua, lalu bagaimana kita memvaluasinya? Metodenya seperti apa? Nah, beberapa metode memang bisa kita lakukan. Pertama tadi pendekatan cost. Ya, pendekatan cost yaitu berapa banyak. Yang kedua adalah comparable. Comparable itu berarti metodenya dengan membandingkan kompetitor di kategori yang sejenis. Gitu ya. Jadi, bagaimana sih memvaluasi brand Gojek? Ya, lihat aja Grab. Bagaimana sih memvaluasi Grab? Ya, lihat aja Gojek. Kira-kira gitulah. Kalau kita belum punya dasarnya. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah dengan melihat future value. Nah, ini menarik nih. Jadi, tadi juga ada pertanyaan. Memvaluasi sebuah brand sama nggak dengan memvaluasi sebuah bisnis? Pada prinsipnya metodenya sama, tapi lebih ruwet, ya, lebih ruwet memvaluasi yang brand ini. Kenapa? Karena brand ini intangible, teman-teman. Jadi Anda mesti menilai angka-angka, gitu ya. Nanti kita harus outputnya adalah numbers, angka, untuk menilai sesuatu yang tidak terlihat. Nah, itu pasti susah kan. Gitu ya. Jadi nah ini memang agak susah. Nah, lalu apa sih yang kita bisa lakukan? Tadi benar saya setuju sama Pak Biakto. Pada saat kita mau menilai sebuah future value ya, jadi menilai masa depan dari sebuah brand, yang pertama kita harus lihat dulu historicalnya. Historical apa aja yang kita mesti lihat? Banyak. Kalau cuma brand, biasanya dilihat itu historical. Pertama, dia udah pernah funding atau belum? Udah pernah dapat investor atau belum? Kalau dia udah pernah dapat investor, biasanya nilai perusahaannya itu mengacu kepada pada saat investor yang pertamanya berapa. Gitu ya. Itu akan lebih gampang ya. Kalau teman-teman pernah dengar istilah pre-money, post-money. Nah, kalau yang kedua yang mesti kita lihat historicalnya adalah penjualan. Ya, penjualannya kita lihat nih historicalnya seperti apa. Dari situ nanti kita akan menggunakan metode forecasting. Metode forecastingnya ada banyak modelnya, gitu ya. Nah, baru nanti dari situ kita akan hitung yang namanya laju pertumbuhannya. Laju pertumbuhannya akan berapa, lalu kita forecast berapa tahun yang akan datang. Biasanya sih 5 tahun, ada juga yang 10 tahun. Tergantung, ada nggak perusahaan yang kita anggap tumbuhnya itu akan terus tumbuh. Terus terang Pak Abi, hari ini investor tidak terlalu setuju dengan target pertumbuhan yang tidak ada batasannya. Karena bisnis saat ini begitu cepat berubah gitu ya. Jadi biasanya kita akan mengambil, akan menaruh yang namanya terminal growth atau pertumbuhan terakhirnya itu di tahun keberapa sih? Nah, biasanya di tahun ke-5 atau di tahun ke-10 bisa kita lakukan seperti itu. Nah, lalu dari situ kita akan bikin yang namanya proyeksi dulu.
Ya, kita buat yang namanya proyeksi penjualan, proyeksi keuangan, ya kita hitung dulu, lalu kita lihat nanti proyeksi keuangan tuh ada proyeksi laba rugi, proyeksi neraca, proyeksi arus kas. Nah, dan kalau kita mau menggunakan future value, maka kita akan menghitung yang namanya arus kas bebas dari brand tersebut. Kalau kita di beberapa perusahaan ya Pak Biak, ya. Jadi ada yang namanya posisi brand manager. Perusahaan itu punya banyak brand dan tiap brand ini punya bos-bos kecil gitu ya, punya bos-bos kecil. Nah, walaupun namanya dia brand manager, tapi dia ngurusin hal bisnis dari brand tersebut sampai ke laba ruginya, sampai ke neracanya, sampai ke cash flow-nya, sampai ke strategi pertumbuhan penjualannya dan segala macam. Nah, kita anggaplah, jadi Anda mungkin saat ini di perusahaan Anda punya beberapa brand. Dan tiap-tiap brand, cara memvaluasinya beda. Beda sekali. Bahkan, Anda, untuk brand, ini beda juga Pak Bianto. Jadi memang, ini emang agak unik ya. Nah, lalu apalagi sih, bedanya apa kalau kita memvaluasi bisnis dengan brand? Nah, biasanya kita ada dulu yang namanya itu, kita lakukan yang namanya assessment tool, kita assessment interview ya, untuk menilai sebuah brand. Apa aja sih yang biasanya kita akan gali? Yang pertama adalah soal brand alignment. Brand ini betul-betul dieksekusi dengan baik atau enggak? Dari sisi produk quality-nya, dari SDM-nya, dari segala macam, ini juga harus kita lihat. Lalu brand strateginya gimana? Ya, untuk membangun brand perusahaan seperti apa? Lalu brand communication, Pak Abi, ini penting sekali. Align nggak dia? Konsisten nggak dia mengkomunikasikan apa yang menjadi promise dari brand tersebut? Ya, konsisten nggak? Lalu awareness-nya bagaimana? Brand activity-nya gimana? Wah, itu akan kita lihat ya semuanya, historicalnya. Ya, eksekusi dari brand tersebut juga kita akan lihat. Lalu pertanyaan juga kayak gini, apakah brand ini bisa dipasarkan secara global atau enggak? Ini juga punya pengaruh sendiri terhadap nilai brand. Contohnya gini, Anda punya brand. Brand ini namanya misalkan brand Ibu Jono misalkan gitu. Sorry nih kalau ada yang gini ya. Nah, brand ini hanya dikenal di Indonesia gitu. Di Indonesia. Tapi ketika brand ini dipasarkan di luar, ini akan jadi nggak relevan. Misalkan kayak gitu ya, ini akan berpengaruh terhadap nilai brand. Kenapa? Kalau merek Anda atau brand Anda ini bisa dipasarkan secara global, maka dalam kita melakukan proyeksi sales, proyeksi keuangan nanti, kita juga bisa membuat strategi pertumbuhan sampai ke luar negeri. Nah, itu kan akan membesarkan pertumbuhan atau source of growth-nya akan jauh lebih banyak gitu ya. Jadi, nah ini yang membedakan gitu ya. Bahkan ada juga kayak gini, brandnya nggak bisa dipasarkan secara global, tapi produknya bisa. Kan ada kan ya Pak Biek, ya di satu produk di tiap negara mereknya beda-beda gitu loh. Karena memang merek tersebut tidak bisa digunakan, entah karena namanya, entah karena juga masalah legal atau segala macam. Nah, tapi produknya bisa. Nah, lalu kalau ini memang bisa, produk Anda bisa dipasarkan secara global, gitu ya. Lalu nanti bagaimana strateginya, brand strateginya, agar orang tahu ya seluruh dunia bahwa merek ini misalkan Krating Daeng dengan Red Bull lah gitu ya. Orang tahu bahwa ini begini gitu. Nah, itu ya juga menjadi hal yang penting. Jadi intinya adalah memvaluasi sebuah brand memang tidak semudah memvaluasi sebuah bisnis, ya. Memvaluasi sebuah bisnis karena apa? Karena banyak hal intangible yang kita harus lakukan assessment dulu. Kita harus lihat dulu, ya. Brand yang baru dibangun hari ini tentunya beda dengan brand yang udah dibangun 5 tahun yang lalu dan secara konsisten. Tapi bukan berarti brand yang 5 tahun yang lalu dibangun nilainya jauh lebih mahal dibanding brand yang baru dibangun tahun lalu, begitu Pak Bi. Tergantung, karena brand ada yang namanya brand equity, brand loyalty, ini ngaruh lagi gitu. Jadi, nah, lalu kenapa brand ini punya pengaruh nggak terhadap purchase? Contohnya, kalau Anda mau ke supermarket, ya, Anda mau mencari mie instan. Di dalam rak mie instan itu ada Indomie, ada mie sedap, ada segala macam.
Lalu brand mana yang membuat Anda mau beli gitu loh. Itu ada risetnya lagi. Gitu ya, dan ini akan sangat berpengaruh. Dan di valuasi Pak Biakto, itu ada yang contohnya gini lah. Contohnya gini, ada yang namanya tuh istilahnya tuh market premium, ya, market premium atau premium control di market. Contohnya apa? Nilai Telkom dengan nilai WhatsApp jauh lebih mahal WhatsApp. Kenapa? WhatsApp udah menjadi dikenal usernya 2 miliar menggunakan WhatsApp, gitu ya, secara global, ya, itu jauh dari aset Telkom juga. Jadi memang itu juga mesti dilihat. Jadi posisi dari market leader, apakah brand tersebut market leader atau market follower atau market challenger, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap nilai sebuah brand. So, kesimpulan saya adalah memvaluasi sebuah brand memang agak lebih jelimet, gitu ya, agak lebih jelimet karena banyak faktor yang kita mesti lihat. Gitu, Pak Bi. Ya, tapi mau nggak mau sekarang harus mulai dipikirkan. Betul. Karena bisnis model ke belakang ini lebih banyak berbasis kepada valuation daripada berbasis kepada fisik. Ya. Jadi contohnya gini lah, kalau kita mau ngomongin marketing ya, dari zaman kuda gigit besi sampai sekarang, itu yang namanya pasar, potensi terjadinya transaksi, itu ada di usia 15-35. Nah, itu. Nah, 15-35 ini di samping punya kemampuan daya beli, dia juga masih agresif. Jadi orang itu masih pengen punya itu tinggi sekali. Sementara kalau dia udah di atas 35, misalnya 45 ke atas, itu sudah mulai settle down. Jadi ya udah saya mau yang ini aja gitu. Tapi itu kan jelek Pak, itu kan tua Pak, nggak apa-apa, pokoknya saya mau ini aja. Nah, itu adalah usia-usia boomers saya. Nah, yang perlu kita waspadai sekarang adalah marketnya umurnya sama, tapi perilakunya berbeda. Kenapa? Karena terjadi shifting. Yang 10 tahun lalu umur 15, sekarang sudah umur 25. Yang 10 tahun lalu umur 25, sekarang umur 35. Gitu. Jadi satu dekade ini akan mengubah sebuah generasi. Setiap generasi mempunyai perilaku yang beda. Nah, ini yang jarang diwaspadai teman-teman. Apalagi kalau nih pemilik perusahaannya adalah generasi X. Sementara potensinya generasi Z. Perilakunya beda. Generasi X itu bilang gini, saya membeli produk untuk menunjukkan siapa saya. Makanya zaman-zaman dulu kan kalau punya kaos gitu, ada logonya gitu ya. Bangga banget tuh kalau ada logonya Nike, Adidas. Anak sekarang nggak peduli. Nah, sehingga ini terjadi perilaku. Ada gap antara pemilik perusahaan, visinya, dengan visi dari pembeli. Nah, kebanyakan owner-nya akan mengatakan, saya tahu Pak, selera konsumen saya. Itu saya kasih garis bawah, dia pikir dia tahu. Ini masalahnya. Nah, ini yang akhirnya kemudian nanti akan pengaruhnya kepada brand. Maksud saya bahwa produknya itu sudah harus berganti. Jadi produk itu, saya Coca-Cola itu hebat sekali. Produk itu tidak berubah, dan brandnya tidak berubah sepanjang 150 tahun. Itu luar biasa. Itu. Nah, sekarang justru yang mesti kita ketahui adalah bahwa brand itu merupakan jaminan atau garansi, ya, garansi terhadap future income, future profit kalau anak sekarang bilang. Karena sekarang ini kan bisnisnya profit. Saya bilang, aduh, itu kan kalau Anda ngomongin marketing, ngomongin selling, ya profit lah. Tapi kalau bisnis bukan profit lah gitu. Jadi brand itu menjamin penghasilan Anda ke depan.
Nah, monggo silakan. Apa hubungannya antara brand valuation, mengapa valuasinya tinggi, itu jaminannya paling panjang. Contohnya, kalau saya pemilik merek Coca-Cola, saya jual sepatu merek Coca-Cola, itu sudah jaminan laku. Nggak ngapa-ngapain aja udah laku. Karena apa? Karena value-nya Coca-Cola jelas. Open happiness. Jadi kalau Anda lagi happy, Anda membuka Coca-Cola. Kalau Anda pakai kaos Coca-Cola, artinya Anda lagi happy. Kalau Anda pakai sepatu Coca-Cola, artinya Anda lagi lari sambil happy. Gitu. Jadi itu jelas value-nya gitu loh. Itu jaminan untuk future value. Sampai berapa tahun bisa menjamin ini? Kan tergantung valuation-nya ya. Value-nya makin tinggi, jaminannya makin panjang. Nah, ini yang teman-teman harus sadari. Gunanya mempunyai brand itu adalah Anda pegang asuransi. Di-insured bahwa Anda punya income ke depan akan dijamin selama sekian tahun. Monggo, Mas Yusuf, silakan. Iya, betul. Betul. Jadi, untuk brand ini memang biasanya untuk mengukur yang namanya future value. Biasanya yang paling banyak adalah yaitu keputusan untuk membeli dari sisi konsumen. Ya, karena kita nggak bisa menghindari di market kategori bisnis kita ini, kita cuma sendiri yang main. Nggak kan, yang main banyak. Lalu siapa yang akan, brand yang mana yang akan bisa membuat, orang tuh mau memilih yang mana. Gitu ya, orang tuh mau memilih yang mana. Orang mau beli brand yang mana. Nah, ini yang akan sangat berpengaruh. Nah, that's why tadi Pak Abi sampaikan bahwa valuasi sebuah brand itu memang tujuannya adalah untuk melihat future value. Dan makin panjang ya brand itu akan berpengaruh terhadap daya beli. Contoh tadi Coca-Cola, saya setuju ya. Nike itu makin mahal nilainya. That's why kenapa Nike sama Coca-Cola saat ini itu salah satu brand yang paling mahal juga di dunia. Saya suka juga ngelihat ya, ada beberapa lembaga riset ya, kayak Interbrand ya. Itu juga banyak merilis kira-kira brand-brand apa sih sekarang yang nilainya paling mahal gitu ya. Nah, kalau kita lihat sih di Interbrand saat ini yang paling mahal masih tetap Apple gitu ya. Nah, lalu kenapa Apple paling mahal? Ya simple aja lah. Kira-kira Apple nih akan terus bertahan nggak nih? 5 tahun lagi bisnis ini makin masih oke. 10 tahun lagi masih oke. 15 tahun lagi masih oke gitu ya. Nah, lalu yang kedua, ada sini ada Amazon, ada Microsoft, juga ada Google, Samsung, Coca-Cola. Ini brand yang umurnya luar biasa, udah lama gitu ya. Tapi sampai hari ini masih masuk 10 besar melalui lembaga riset global ya, Interbrand. Ini masuk. Termasuk juga Toyota, Mercy juga masih masuk. Nah, artinya memang bagaimana sih kita bisa membuat sebuah brand yang bisa tahan banting terhadap waktu. Jadi bukan brand yang dibangun, yang dikarbit cepet, habis itu hilang gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah. Saya pernah terus terang Pak Bi ya. Saya pernah marah-marah tanda kutip ya, dengan ada salah satu pengusaha ya di bidang kuliner gitu ya. Dia baru bikin bisnis, belum ada 1 tahun lah kalau nggak salah itu bisnis gitu ya. Lalu dia udah mulai jual kemitraannya, dan di dalam skema kemitraannya itu ada yang namanya franchise fee, dan franchise fee-nya itu nilainya nggak tanggung-tanggung 200 sampai 300 juta. Saya pikir, loh, ini apa franchise fee 200-300 juta? Oh, hak ini mas, katanya license merek saya. Loh, merek lu baru didaftarin kapan? Ya baru kemarin gitu loh. Loh, sertifikat merek lu udah ada keluar belum? Belum dipegang. Belum tentu dia approve kan? Belum tentu dia approve sama hakim merek lu. Lalu lu udah ngecas ke dalam kemitranya itu 200 juta untuk franchise fee. Dasarnya apa? Lalu apa yang membuat Anda yakin bahwa brand Anda tahun depan masih ada gitu loh. Sementara bisnis ini baru aja dimulai. Anda belum eksekusi apa-apa. Anda belum align bisnisnya. Komunikasinya, orangnya, people-nya, SOP-nya, quality product-nya belum align dengan brand yang dijanjikan.
saya agak setuju dengan bahwa brand itu adalah deliver apa yang kita janjikan, gitu ya. Jadi apa sih yang Anda Ya, janjikan dan bagaimana Anda mendeliver, gitu ya kan? Jadi kalau Anda tidak bisa jangan bangun brand itu terbangun dari apa yang kita delivery, janji yang kita deliver. Nah, ini brand belum ada setahun ya, baru aja didaftarkan, lalu langsung bikin sistem kemitraan. Saya bilang, kalau kayak gini, ya saya akan ajarin semua orang, saya akan ajarin orang-orang itu, nggak usah beli, yuk punya brand. Kenapa? Biarkan mereka bangun brand sendiri. Karena dengan duit 200 juta dibanding dibayar untuk franchise fee, itu bisa dibangun untuk satu bisnis gitu kan. Oke, saya bilang, wah ini kayak gini. Nah, beda halnya kalau Anda mendapatkan lisensi dari Apple misalkan. Wah, ya jadi mahal akan jadinya, gitu kan. Jadi betul-betul punya nilai. Atau Anda punya lisensi sebagai distributor tunggal sepatu Nike. Perebutan orang, Pak Bi. Gitu kan. Kenapa? Karena nilai brandnya yang akan menentukan. Tapi kalau baru kemarin sore Anda bikin ayam goreng Mang Jono misalkan, lalu Anda kasih franchise fee-nya 200 juta, 250 juta, padahal mereknya belum Anda punya, dan tahun depan belum tentu bisnisnya masih ada, nggak fair. Jadi, nah itulah gunanya brand valuation. Kita akan memvaluasi sebuah brand, menghitung nilai dari sebuah brand, berapa lama brand itu akan bisa bertahan, tentunya dengan beberapa metode. Gitu, Pak Bi. ya. Baik, Mas. Ini udah pada nggak sabaran nih. Dari tadi banyak pertanyaan. Terus Ya, emang kita ngebahas kayak gini ya, Pak Bi. sambil kita jelasin ya. Memang enaknya sih pakai Zoom ya, bisa di-present, Oh angka-angkanya bisa iya, dipresentasikan gitu ya. iya Dan betul. juga bisa tanya jawab gitu. Kalau ini kan cuman membayang-bayangkan aja gitu. Tapi nggak Iya, apa-apa, ini nggak apa-apa, sebagai Pak Bi. perkenalan ya. Sebagai perkenalan. Oke, saya akan mulai dari pertanyaan yang paling baru. Ini dia mengatakan begini. Brand itu insurance bisnis kita untuk sustain income. Namun situasi sekarang life cycle sangat pendek Yes, dan cenderung lebih cepat shifting. yes. Berarti valuasi brand bisa cepat berubah-ubah. Ini bagaimana, Pak? Nah, Mas Yusak silakan jawab, nanti saya tambahin. Ya, itu betul. Jadi itu ada di dalam, saya akan ngejawab dari sisi brand valuation aja ya. Nanti Pak Bi yang akan jawab dari sisi Nah. bagaimana menyikapi brand tersebut. Itu udah kita hitung ya. Di dalam metode brand valuation ya, kita udah hitung. Termasuk yang kita hitung adalah business life cycle. Kalau business life cycle-nya, misalkan Anda mau masuk namanya kategori life cycle. Anda masuk ke bisnis restoran, misalkan restorannya ayam geprek, gitu ya. Nah, sebesar apapun brand Anda di ayam geprek, gitu ya, kita tetap akan menghitung atau menilai kategori life cycle-nya. Berapa lama sih bisnis ayam geprek, gitu kan? We don't know, gitu sekarang loh. Jadi bisa jadi besok ada ayam yang lain yang mematikan ayam geprek. Seperti kita tahu banyak bisnis market kategori yang mengkanibal market kategori yang sebelumnya. Gitu. Itu kita akan hitung juga. Kalau bisnis Anda termasuk yang sifatnya tren, ya, walaupun brandnya udah dibangun, tapi ini tren, itu pasti nilai brandnya nggak jauh lebih besar dari bisnis yang market kategori yang brand di dalamnya itu akan bisa long lasting. Yang kedua, brand. Kalau market kategorinya dia termasuk market leader dan bisnisnya udah masuk ke mature. Mature artinya dia udah top banget dan sulit sekali mendapatkan pertumbuhan. Ini pun nilai brandnya ini agak lebih stagnan. Ya, biasanya perusahaan-perusahaan multinasional yang punya brand yang seperti itu, mereka udah mulai berpikir untuk coba dicarikan calon pembelinya gitu. Jadi biasanya kayak gitu karena untuk ditumbuhkan udah agak susah. Ya, udah agak susah. Jadi kalau brand tersebut sudah mengalami stagnan, artinya pertumbuhannya udah agak sulit, biasanya perusahaan itu akan coba exit ya, atau dijual. Gitu Pak Bi. Silakan tambahin Pak Bi. Oke. Karena teman-teman banyak yang baru nih kayaknya ya, follower saya yang baru gitu.
Saya jelaskan dulu. Kalau yang mau lebih paham tentang perbedaan marketing dan branding, ya silakan aja. Saya ada video rekaman lah ya gitu ya, yang kira-kira bisa membedakan marketing dan branding. Nah, intinya begini, teman-teman tenang dulu, clearkan pikirannya dulu ya. Orang marketing itu melihat pasar adalah jumlah manusia. Oke? Kalau Anda punya produk 10.000, jumlah manusia yang membeli hanya 1.000, Anda akan rugi karena ada return 9.000. Ya. Tapi kalau kebalikannya, Anda punya produk 1.000, tapi kepala di pasar yang mau beli itu ada 10.000, nah Anda bisa naikin harga jadi premium. Sehingga marketing itu permainannya adalah jumlah pembeli dengan produk dan harga. Jadi orang marketing melihat pasar itu jumlah manusia. Oke, satu. Udah ya, sepakat ya. Yang kedua, orang branding melihat pasar itu adalah di dalam kepala konsumen sudah ada berapa brand. Ya. Nggak peduli konsumennya ada berapa jumlahnya, nggak peduli orang brand. Yang penting itu, mana nih target market Anda? Ini Pak, contohnya, ambil itu orang, kepalanya kita buka, kita lihat isinya ada berapa merek, ada berapa brand. Nah, itu pikirannya orang brand. Jadi orang brand itu berpikirnya beda dengan orang marketing. Marketing adalah jumlah fisik. Itu gampang hitungnya. Kayak tadi saya bilang, pembelinya ada 1.000, produknya ada 1.000, berarti kita bisa laku berapa? 1.000 kali 1.000, sekian gitu ya. Itu ngitungnya gampang. Mas Yusak juga bilang tadi, kalau fisikal itu gampang. Yang susah itu adalah ngebedah kepala konsumen. Ya. Nah, di dalam kepala konsumen ini, itu ibaratnya ada laci-laci. Ya. Ada laci-laci. Jadi kayak filing cabinet gitu loh, Mas Yusak. Filing cabinet. Ya. Yang kalau dibuka, itu ada filenya. Nah, laci ini judulnya lain-lain nih. Ada laci kafe, ada laci restoran, ada laci Korean food, ada laci Chinese food gitu ya. Lacinya tuh beda-beda. Ada laci sepatu gitu ya. Ada laci sendal, ada laci baju, ada laci hijab. Itu ada lacinya. Nah, laci itu ada di kepala konsumen. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus masuk ke dalam laci dulu. Gitu. Masuk nggak ke kategori itu. Gitu. Karena apa? Di dalam laci itu cuma muat 7 merek. Lacinya cuma muat 7 file, Kak, Mas Yusak. Jadi setiap file itu ada di kepalanya konsumen, di lacinya konsumen. Dari 7 file itu, mana yang paling dipilih? Di situ berdesakan. Betul. Gitu. Nah, setelah Anda bisa masuk ke laci, Anda akan mendisrupt atau menendang keluar laci yang namanya pesaing Anda. Ini kerjanya brand ya. Kerjanya brand gitu. Yang paling sengsara adalah masuk laci aja nggak bisa. Kenapa? Di laci udah penuh nih. Udah ada 7 merek. Di luar 7 itu konsumen sudah nggak ingat. Gitu. Contoh sekarang, kita kan biasa makan mie ya, kalau malam-malam, tengah malam gitu kan, Mas. Sekarang tolong sebutkan, Mas, 7 merek mie instan. Anda 7 merek mie instan ya. Indomie, Supermie, Sarimi, mie sedap. Apalagi Selasa Food juga punya mie instan, Pak Bu. Jadi ada mie instan Selasa Food. Nah, Selasa Food. Apalagi? Apalagi ya?
Cuma 5 tuh ya. Terus, ini Samyang, Korean. Samyang, ya, apalagi Satu lagi apa ya? Oh, Gaga, mie Gaga. Ada Gaga. Jakarta Tama, ya, Oke, 7. bayangin ya teman-teman, ini yang punya instant mie saja, nggak apa loh jumlahnya. Iya, betul. Nah, 3 yang disebut pertama itu masuk di dalam yang disebut top of mind. Oke. Nah, ini harga brandnya mahal ini. Oh, betul. Karena ini jaminan bahwa ke future-nya itu akan masuk ya, apa namanya? Ya, Jaminannya masuk gitu. ya, Jadi, nomor 1, masuk laci dulu. Ya. ya, Jangan-jangan Anda di luar laci aja urutan ke-20 gitu. ya. Masuk laci aja nggak bisa, apalagi mau bersaing mengalahkan yang top of mind. Waduh, itu berat sekali. Itu yang saya maksud dengan tadi, effortnya itu berat. Jadi teman-teman tolong kalau kita ngomong brand valuation, artinya Mas Yusak sedang menghitung yang ada di kepala konsumen, yang goib itu nggak ada angkanya, menjadi sebuah angka yang bisa dibayar sama orang. Gitu. Ini right. jadi jangan kacau nih antara, tapi bedanya dengan valuasi bisnis apa, valuasi brand itu, jangan gitu. Ya. Bisnis jelas fisik. Ya. Kalau brand jelas non-fisik. Termasuk produk konsep, business model, kemudian payment system, itu termasuk di situ. Ya. Oke. Baik, jadi kita tanya lagi sekarang ya. Ada pertanyaan lagi. Jadi kejawab ya, Mas. Jadi sekarang life cycle itu sangat pendek. Iya, yang di luar laci itu pendek. Kalau yang udah masuk laci, panjang. Oh iya, panjang. Betul. Minuman soda itu banyak banget. Kalau Steve Jobs mengatakan bahwa nowadays, hari ini, itu tahun 97 loh ya, dia ngomong itu. Dia mengatakan hari ini, Anda jangan berharap konsumen mengingat merek Anda. Itu tahun 97 loh, Steve Jobs bilang gitu. Kalau Anda hanya mengandalkan produk fitur. Ya. Oleh karena itu, Apple memutuskan mulai masuk ke dalam value. Ya. Tidak lagi ngomongin produk yang fisik, tapi ngomongin brand. Ya. Bahwa Apple itu tidak untuk semua orang yang butuh komputer. Ya. Apple hanya untuk mereka yang berpikir beda untuk membuat dunia lebih baik. Nah, jadi sudah shifting nih dari talking about product menjadi talking about konsumen. Nah, ini yang teman-teman masih gitu. Ya sabar. Yang ngajarin yang harus sabar. Oke, lanjut. Metode apa saja yang bisa digunakan untuk memvaluasi brand di dalam satuan rupiah? Nick Chandra, silakan Mas Yusak. Tadi udah dibilangin ya. Udah. Terlambat mungkin. Ya, oke. Ya udah, nggak usah. Mas Handoko Hindroyono, waduh. Selamat malam Mas Handoko. Ini tokoh brand artisan nih Mas Handoko. Hati-hati jebakan tren. Mas Handoko. Ini guru juga ini, guru saya. Guru. Ya. Mas Dodi Ganjar, next live Pak B dan Pak Handoko seru nih. Waduh. Iya. Udah pernah. Ya, udah pernah. Oke, terus kemudian pertanyaan lagi. Marketing melihat pasar jumlah manusia. Branding melihat pasar di dalam kepala konsumen, sudah ada berapa brand. Dalam kepala konsumen, ibarat laci-laci. Betul. Pertanyaannya apa nih? Oh, cuman catatan. Oke. Iya, itu bagus dicatat tuh. Catat ya, untuk teman-teman juga. Mas Handoko bilang, harus nanya ke Gen Z. Noodle bisa 100-an. Betul.
Jadi apa namanya? Oh ya teman-teman ya, saya kasih tahu bahwa sekarang ini yang namanya pasar itu terdiri atas Gen Y dan Gen Z. Dilihat dari perilaku, bukan dilihat dari umur ya. Dilihat dari perilaku, sekarang ini Gen Y dan Gen Z. Gen Y itu play hard, work hard. Work hard, play hard. Ya. Jadi sesuatu yang menghibur itu buat dia penting banget. Dan dia nggak mau ketinggalan cerita. Gen Z itu beda lagi ya. Jadi Gen Z itu nggak peduli merek, nggak peduli apa, pokoknya. Nah itu generasi milenial itu bagi 7 karakter nih. Kapan-kapan ya saya share ya. Jangan sekarang, ini kita ngomongin lain. Oke. Berarti Pak Bi, ketika kita ingin masuk ke pikiran konsumen, kita harus tahu pasti karakter konsumen. Pertanyaannya, bagaimana caranya kalau kita ingin memasukkan kebiasaan baru kepada konsumen sesuai misi kita? Wijaya Iman 844. Oke, ini pertanyaannya ke saya, Mas Rizal. Iya, saya jawab dulu. Itu. Ya. Jadi jangan takut, meskipun perilaku konsumen itu sudah ada bawaannya, tapi otak konsumen itu lentur. Jadi gampang dibelok-belokin. Ya. Bayangin, saya bikin kopiko itu barangnya permen, tapi dipersepsikan sebagai kopi. Itu kan artinya otaknya lentur. Coba kamu lihat baik-baik, saya tanya. Kopiko itu permen apa kopi? Permen, Pak. Tapi gantinya ngopi, Pak. Kan jadi apa namanya? Nah, ini apa namanya? Saya kaget tadi melihat YouTube ada yang mengatakan, Mas Tah juga nih levelnya, bahwa brand itu nggak bisa dibangun dengan tagline. Waduh, jangan gitulah. Ini sudah terbukti puluhan tahun sama saya. Masa hanya untuk menjual workshopnya aja, terus kemudian harus ngomong gitu, jangan gitulah ya. Kasiannya ini loh teman-teman yang dengerin gitu loh. Kalau kata Mas Handoko tadi ada postingannya, media semakin pendek pembahasannya karena pikiran konsumennya semakin pendek cara menilainya. Nah, itu. Sampai saya repost tadi. Mas Handoko, salam. Oke, pertanyaan berikutnya. Andini 24, bagaimana cara meningkatkan harga brand? Biar harga brandnya tidak turun namun stabil. Nah, nanti dulu nih. Ini harga brand ini maksudnya apa nih? Karena brand valuation ini nggak sama dengan harga produk ya. Mungkin maksudnya produk ada mereknya, kemudian dikasih harga, mungkin gitu ya. Bukan itu yang dimaksud. Harga brand itu adalah kalau Anda punya merek atau punya brand, itu kalau ada orang mau beli, itu harganya berapa. Maksudnya gitu. Ya. Jadi katakanlah gini lah. Mas Yusuf punya punya brand kan namanya Serasa Food. Ya kan? Oke, saya mau beli, Mas. Saya mau beli. Berapa Mas Yusuf mau jual Serasa Food kepada saya? Anda nggak boleh pakai lagi, tapi saya yang pakai. Itu namanya brand valuation. Ya. Bukan produk gitu ya. Jadi teman-teman mohon maaf jawabannya begitu. Ya. Oke, Bernard. Tapi mengapa 7 merek dalam sebuah laci? Berarti kalau posisi kita ke-15 misalnya, kita harus effort berkali-kali lipat. Iya, itu berdasarkan riset. Ya. Berdasarkan riset. Jadi untuk menjadi top of mind itu luar biasa sulitnya. Tapi ada caranya. Nanti saya kasih tahu ya. Bernard kan tahu nomor telepon saya. Gini deh, saya biar fair saya kasih tahu ke teman-teman. Kalau mau keluar dari laci, bikin laci baru. Yaitu namanya new product kategori. Pertanyaannya, mampu nggak Anda membuat new product kategori? Nah, itu aja. Oke.
Tapi boleh nanya mengenai bisnis minuman kekinian, apakah perlukah mengikuti tren minuman saat ini? Wah, di luar konteks ya, saya nggak jawab. Eh, Subandi Halim, Pak Bi, jika Coca-Cola bikin sepatu pasti laku. Mengapa mereka tidak melakukannya? Apa karena takut kalah sama Nike, Adidas, Puma, dan yang lain? Mas Yusak mau jawab? Ya, Kenapa jadi Coca-Cola nggak bikin sepatu? ya. Ya Sebenarnya itu jauh saya ya jawabnya kalau gampang. ya, ya. Sebenarnya Silakan gampang aja aja jawab, Pak itu. Bi. eh, Ya Coca-Cola mau fokus kepada keahliannya dia. Itu aja. Iya, core kompetensinya. Bahkan Betul. nih, konon nih kata Pak Budi, Coca-Cola itu di Indonesia saja setiap tahun ngeluarin pembelian untuk botol itu 2 triliun loh, Hmm. setahun. Kalau orang Indonesia, dia langsung bilang, kita bikin pabrik botol, buat Coca-Cola kita. Kan gitu. Kenapa Coca-Cola tidak melakukan itu? Karena Coca-Cola mau fokus kepada core value-nya dia. Fokus kepada Ya, DNA-nya dia. Ya. Jadi kalau bottling company sama pabrik botol itu sudah DNA-nya beda. Gitu. Ya, jadi itu akan membuat kemampuan Coca-Cola sebagai bottling company akan turun. Itu ya, kenapa mereka nggak mau bikin botol sendiri. Orang ya. Indonesia udah bikin sendiri. Betul, Oke, betul. kot- Agree. kota ya, roll and roll, I see. Kota Purwakarta pernah di-branding dengan sate oleh Pak B. Kapan live bareng sama Pak Menteri Pariwisata Bang Sandi Uno biar Indonesia terbranding lebih fokus? Waduh, di luar konteks, nggak apa-apa. Ya nanti kapan-kapan deh. Bang Sandinya kan lagi asik jalan-jalan, biar aja dulu. Iya. Oke. Nah, wah ini pertanyaannya kebanyakan di luar brand valuation nih. Eh, Nggak apa-apa, Pak Bi. Dijawab, Pak Bi. ya, ya, ya. Oke, langkah pertama masuk laci apa harus menentukan segmen konsumen di awal, Pak B? Wah itu ya begitulah. Kapan-kapan ya saya jawab ya. Eh, Berapa kira-kira valuasi brand yang terdaftar Haki kurang dari 5 tahun? Wah nggak ngerti saya nanya Bung. Iya, Oke, iya, memang iya, iya. topik kita agak sedikit nih ya, Iya, agak sedikit agak niche. emang Jadi, agak langka, emang agak langka. tapi jangan lupa loh, Mas, kemarin saya dapat satu lagi loh yang mau valuasi brand. Iya. Siap, Pak Bi, Mas Yusak siap. mesti cepat-cepat nih. Oke, Iya. ini Kayaknya saya udah jadi top buatan of mind mantu. nih. Iya, sepertinya begitu. Apakah faktor eksternal bisa mempengaruhi nilai suatu brand? Contohnya krisis ekonomi, pandemi, atau government policy. Silakan, Mas Yusak. Iya, jawabannya iya, ya. Jawabannya punya pengaruh. Jadi memang memvaluasi brand itu juga kita ngelihat kondisi ekonominya, gitu ya. Kondisi ekonomi seperti apa? Karena sebenarnya gini, ketika orang memvaluasi sebuah merek, itu kan tujuannya apa sih? Untuk mendapatkan bisnis yang dihasilkan dari merek tersebut. Jadi kalau misalkan saya adalah seorang investor yang mau membeli sebuah merek dagang, ya, saya tentunya ingin mendapatkan nilai ekonomi dari transaksi itu gitu loh. Nah, lalu ternyata dari merek dagang yang saya beli, merek tersebut ada di market kategori yang punya terdampak pandemi. Contohnya misalkan nilai merek tapi ini juga yang kita lihat kan future ya. Ini kan akhirnya jadi apa namanya spekulasi juga gitu kan. Misalkan gini, beberapa industri saat ini kena dampak pandemi. Let's say industri pariwisata, perhotelan dan segala macam. Nah, pada saat itu misalkan ada perusahaan yang mau menjual merek hotelnya, let's say gitu ya. Hotel tersebut cukup bagus, cuma karena saat ini pandemi penjualannya nggak bagus, lalu mungkin pemiliknya pengen menjual mereknya. Nah,
saya sebagai investor, saya akan menilai future value-nya. Bukan cuma nilai saat ini. Betul, nilai saat ini dari sisi penjualannya lagi nggak bagus karena pandemi. Tapi kalau pandemi udah selesai, merek ini bisa nggak memberikan value secara ekonomi. Nah, jadi tetap itu ada nilainya, gitu ya. Karena situasi krisis, karena pandemi dan segala macam, ya itu mungkin masih di beberapa investor akan melihat ini situasi yang nggak permanen gitu loh. Jadi mungkin makanya kalau Anda mau beli merek, mau beli bisnis, ya saat ini banyak yang lagi murah pasti. Jadi ya banyak yang lagi murah ya kita bisa beli, tapi dengan catatan kita harus bisa menghitung future value. Ya. Gitu sih. Oke, jadi buat teman-teman baru nih, saya jelasin bahwa bisnis itu ada dua environment, ada dua lingkungan ya. Lingkungan makro dan lingkungan mikro. Ya. Nah, apa bedanya makro dan mikro? Makro itu sifatnya tidak bisa kita kendalikan. Yes. Sementara yang mikro itu bisa kita kendalikan, bisa kita atur-atur, ya. Termasuk perusahaan kita itu mikro. Nah, makro itu dasarnya ada 4. Yang pertama ekonomi, kemudian teknologi, public policy, aturan pemerintah, dan terakhir kultur. Ya. Kultur ini juga mempengaruhi. Jadi misalnya Anda mau jualan makanan nggak halal, tapi di negara Muslim, itu nggak bisa, ya. Itu karena kultur. Nah, sekarang ini ada unsur lain, yaitu ekologi. Ekologi kalau di negara 4 musim itu penting banget karena setiap musim itu produknya berubah. Ya, dari baju musim dingin beda dengan baju musim panas. Kalau di Indonesia ada 2 musim, panas, ada musim kemarau dan musim penghujan. Tapi kita masih tetap bisa pakai kaos. Nah, itu masalahnya. Sehingga ekologi tidak terlalu menjadi pertimbangan. Namun begitu datangnya pandemi ini, ekologi menjadi kekuatan yang mempengaruhi bisnis kita. Dia bisa mempengaruhi micro environment kita. Ya kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, betul. Oke, supaya pertanyaannya nggak berulang lagi. Hans, Pak Yusak, dan Pak Pi, bagaimana kita meriset secara mudah brand valuation untuk kategori UMKM? Secara resource agak susah untuk menghitung value kompetitor serta resource yang dimiliki sekarang. Silakan. Ya. Oke, kalau bisnis kita masih kecil, ya, bisnis kita masih sangat kecil, brandnya juga mungkin brandnya juga masih baru dikembangkan, ya memang akhirnya nilai dari brand itu belum punya nilai. Jadi kalau gini, kalau kita ngelihat di mana sih merek itu di laporan keuangan, brand itu di laporan keuangan. Brand itu ada di laporan keuangan di dalam neraca. Ya, di neraca itu ada yang namanya merek, ya hak merek dagang lah, itu cuma ada itu. Nah, Anda pada saat daftarin hak merek dagang ke Haki itu misalkan bayar berapa sih 3 juta. Nah, maka nilai 3 juta itulah yang akan dicatat di dalam neraca. Gitu loh, di dalam neraca laporan keuangan kita gitu ya. Nah, lalu merek itu masih baru gitu kan. Ya, mungkin nilainya menjadi nilai book value. Jadi nilai perolehan aja. Jadi menggunakan cost method. Metodenya menggunakan biaya yang udah kita keluarkan. Tapi nih, ketika merek itu sertifikat mereknya kita udah dapat, lalu perusahaan secara konsisten membangun brandnya, membangun brand alignment, punya brand strategi, brand execution-nya juga cukup bagus, dan makin lama brand itu menjadi lebih kuat, lalu mendapatkan punya brand equity-nya jadi lebih bagus, brand loyalty-nya juga cukup bagus, dan membuat orang memilih menjadi top of mind yang tadi Pak Bi bilang, maka nilai kita akan menghitung future value. Tapi kalau bisnis kita masih kecil, brand kita juga masih baru, metode yang paling gampang menggunakan cost method. Jadi ya nilai brand kita. Ya itu Pak. Belum jadi apa-apa. Iya, belum jadi apa-apa. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengurusi brand tadi? Iya, paling gampang ya gitu. Oke.
Ini ada pertanyaan tapi bisa dijawab sendiri sebenarnya sih. Oke. Adrian Baskoro, Pak B, Mas Yusa. Wah, tuh guru tuh. Hormat, Pak Adrian. Pengen data view mengenai brand Gojek, contohnya, it built less than 10 years, tapi bisa kasih value ke kategori lain. Nah, siapa yang di valuation it's di Indonesia? Sorry Pak Bi, pertanyaannya yang mana ya? Biasa saya baca dulu nih. Adrian Baskoro ini yang coba di scrolling. Scrolling, Adrian Baskoro. Wah, kejauhan kayaknya saya. Banyak yang komen. Oke, coba diulangin Pak Bi. Pertanyaannya gimana? Ini bukan pertanyaan, ini mah ngajak diskusi. Ini Bro Adrian ini. Ngetes. Ngetes, guru. Ngetes. Pengen data view mengenai brand Gojek. Contohnya, it built less than 10 years. Tapi bisa kasih value ke kategori lain. Nah, siapa yang dievaluasi di Indonesia? Ada GoFood lah maksudnya gitu. Kategori lain kan? Ya. Saya bacanya Adrian ini possibility membuat kategori lain. Gitu ya? Nah dulu. Oh, nih, Pak Bi, Mas Yus, pengen data view mengenai brand Gojek. Contohnya, it built as, dibangun kurang dari 10 tahun, tapi bisa kasih value ke kategori lain. Nah, siapa yang do valuation di Indonesia? Siapa yang melakukan gitu maksudnya? Melakukan valuasi hal itu di Indonesia, gitu ya. Sebenarnya gini, saya nggak tahu di Indonesia ada nggak satu lembaga atau perusahaan yang memang fokus dalam riset ini gitu loh. Kalau di luar negeri kan ada ya, di global kan ada Interbrand, ada apa brand, ada segala macam yang dia bisa menilai nilai dari sebuah merek, sebuah brand. Nah, kalau di Indonesia saya kurang tahu gitu ya. Tapi biasanya gampangnya gini, kalau kita dari kacamata investor, misalkan saya mau memvaluasi brand dari Gojek. Biasanya kalau kita belum punya ya, belum ada yang namanya datanya, kita akan coba menggunakan metode comparable. Comparable-nya dengan siapa? Dengan bisnis sejenis biasanya. Nah, bisnis sejenisnya siapa sih? Nah, bisnis sejenis di Indonesia udah ada belum? Kalau nggak ada, kita akan cari bisnis sejenis di global. Nah, ketemu misalkan Grab. Nah, jadi kita bisa menggunakan comparable method ya dengan industri sejenis. Nah, jadi siapa sih yang melakukan valuasi itu? Ya nggak ada, tergantung investornya bisa atau lembaga atau orang yang punya kepentingan untuk memvaluasi itu. Gitu sih, bro. Wah, nih kawan-kawan harus live dengan Bang Adrian Baskoro nih. Dia ahlinya di channel distribution. Siap. Oke. Naufal Imad. Untuk menghitung valuasi dengan tepat, apakah ada agensi atau konsultan yang bisa membantu untuk menghitungnya? Jika ada, mohon rekomendasinya. Ya, saya merekomendasi Mas Yusak lah, udah. Makanya saya ajak live sekarang ini, gitu. Nah, cuman gini ya, teman-teman ya. Kalau Anda kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke Mas Yusak. Mas Yusak, saya mau divaluasi, gitu ya. Dihitung nih sama dia. Ketemu, harga brand kamu sekian. Terus mau diapain? Mau digedein kah? Mau dijual sekarang kah? Mau due diligence aja atau gimana? Nah, kalau kemudian dihitung Mas Yusak udah ketemu, ini sebagai awal untuk 5 tahun ke depan, nah itu Anda harus bikin brand plan dan business plan yang benar. Betul. Ya. Makanya paling bagus memang Mas Yusak kolaborasi dengan tim saya.
Di Betul. mana nih, ini sekian nih Pak Bi, historical datanya kayak gini nih. Setiap Ya, tahun naik 200%. Jadi ya, diperkirakan 5 tahun ke depan akan menjadi sekian. Nah, itu ya, jadi ukuran gitu. Oh gitu ya, ya. berarti kita effortnya harus gini tuh asik gitu loh. Tapi kalau cuma dihitung terus didiemin dimasukin laci ya percuma. Ya, itu Iya, ya. agree sih, agree. Oke, Jadi ada before afternya nanti. ya. Mas Adrian juga bilang karena selama ini datangnya Betul. selalu dari luar negeri kan. Emang banyaknya dari luar Ya, sih. yang Iya. namanya soalnya disiplin bisnis sekarang kan juga datangnya dari luar ya. Istilah marketing, istilah branding, istilah Iya, iya, distribusi pun juga dari luar semua nih. iya. Yang Kita bikin yang sendiri aja lah, Pak punyanya Bila. punyanya Majapahit belum ada nih. Oke. Mas Handoko, terima kasih. Keren Mas Yuzak. Wah, udah dapat anu nih, top of mind Anda. Oke. Weh, Mas Handoko. Eh, Ri Kapan nih? saja nih. Risa Basuan, apakah ada kaitan brand valuation dengan top of mind? Top of mind mempengaruhi brand valuation dan brand valuation mempengaruhi top of mind. Ya pastinya ya. Udah Itu pasti sih itu. udah pasti. Ngaruhnya gini, mungkin saya jawab gini, Pak Bi. Ya, Ngaruhnya kemana? Ngaruhnya pada saat kita melakukan sales forecasting. Itu ngaruhnya. Ya, karena kalau yang namanya top of mind itu kan nanti identik dengan market potensial. Baru nanti kita akan lihat brand ini udah market share dari bisnisnya berapa persen. Nanti itu akan punya implikasi langsung ke sales forecasting dan akan berpengaruh terhadap proyeksi keuangan dan nilai brand tentunya. Nanti ujung-ujungnya akan ke sana. Ngaruh banget. ya. Oke. Jadi bisnis itu urusannya dengan kepala manusia itu dibelah dua, otak kiri dan otak kanan. Kasarnya Hmm. begitu ya. Otak kiri itu hitung-hitungan, jadi ngomongin tentang marketing plan, business plan, kemudian financial plan, itu otak kiri. Otak kanan itu mikirin tentang brand. Ya, Ya, brand saya ini, produk saya ini, kalau dipakai sama konsumen saya, dia jadi siapa? Itu ya, puncaknya ya. Karena ada betul. urutannya, ada 2 langkah ya. Kalau Anda membeli produk saya, Anda dapat apa? Itu urusannya marketing. Tapi kalau Anda pakai produk saya, Anda jadi siapa? Itu urusannya branding. Contoh, Ya, kalau Anda beli Rolex, Anda dapat jam tangan. Ya. Tapi kalau Anda butuh jam tangan, Anda nggak perlu beli Rolex. Karena apa? Mahal. Ya. Itu otak kiri kita ngomong gitu ya. Karena apa? Jam 10-nya Rolex dengan jam 10-nya Seiko sama saja. Nggak ada bedanya. Nah, yang membedakan apa? Otak kanan bilang, kalau saya pakai Rolex, saya akan dipandang sebagai siapa? Itu urusan hmm, brand. Ya. hmm, Jadi, kekuatan dari sebuah brand itu adalah membuat konsumen merasa menjadi siapa atau dipandang sebagai siapa. ya, Nah, ya, kalau kemudian produk Anda sudah menjadi identitas dari orang tersebut, itu brand valuation-nya tinggi karena loyalitasnya tinggi, gitu. ya. Ya, ini harus kita pahami nih, jangan sampai campur-campur nih, ya. Ini yang bikin pusing nih, gitu. Jangan pusing sendirilah. Oke, waktunya masih 7 menit, Mas Yuzak masih bisa jawab-jawab pertanyaan. Uh, Biki.com, siapapun yang valuasi suatu brand, keputusan akhirnya di tangan pembeli brandnya kan? Nah, Oh monggo, iya, silakan. iya, iya ujung-ujungnya kan makanya tujuan dari brand valuation ini apa sih? Anda mau memvaluasi brand ini untuk apa? Untuk melihat brand Anda saat ini, apakah mau dijual, apakah buat due diligence, gitu ya, ataukah misalkan untuk rebranding, gitu ya,
ataukah untuk membuat apa namanya franchise fee, menghitung royalty fee dan segala macam. Tujuannya apa ya? Ujung-ujungnya kalau misalkan kita mau dijual, si investor langsung bilang, "Oh, nilai brand Anda 100 miliar nih, lalu menurut Anda nggak bisa 200 miliar dong," gitu kan. Ya ujung-ujungnya adalah kalau mau dijual ya negosiasi sih, teman-teman. Ini kan Ya, alat itu kan di keuangan tuh alat itu digunakan sebagai alat justifikasi aja. Biar apa? Biar ada metodenya. Biar apa ada metodenya? Biar omongannya nggak ngawur gitu. Jadi ada dasarnya. Nah, tapi ujung-ujungnya kalau kita mau menjual sesuatu ya naturalnya ya ujung-ujungnya negosiasi, Pak. ya itu jual beli kan itu ya. Iya, jual beli ya Jual negosiasi. beli itu pasti negosiasi. Cuman negosiasi dari angka berapa ke berapa itulah pentingnya brand valuation. Betul, betul. Jangan sampai memetik dari udara aja gitu ya. Nah, Jangan begitu, ada dasarnya semuanya. Dan yang penting untuk negosiasi itu, ke depannya itu akan menghasilkan apa buat pembeli. Gitu. betul, Kalau itu betul. Anda bisa yakinkan bahwa ke depannya Anda punya brand ini akan naik 10 kali lipat, itu nggak ditawar. Nggak Betul, ditawar. betul. Ya, saya ngalamin soalnya. Cuman Iya, soalnya dealnya off. kita sebagai investor juga begini, Pak Bi. Sebagai investor juga kadang-kala kita memberi brand, ya, bukan hanya untuk menghitung nilai future value dari brand tersebut. Karena ada brand yang dibeli untuk dimatiin juga, gitu loh. Jadi misalkan di dalam satu market kategori ada 10 pemain misalkan ya, ada 7 rak tadi ya, ada 7 rak. Lalu rak yang pertama kita, rak yang kedua ini orang lain, yang kedua ini sangat-sangat ketat mendekati kita gitu loh. Lalu kita coba tawar dia, yang tujuannya adalah kita nggak mau besarin merek itu. Jadi begitu kita udah deal dengan dia, ya kita matiin lah gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita punya menjadi betul-betul menjadi market leader, menjadi market super leader lah kalau saya bilang, yang akhirnya gapnya menjadi jauh lagi. Kadang-kadang sebagai investor tujuannya beli brand juga beda-beda sih. Ya, Sangat banyak unik, ya, contohnya sangat ya. unik. Ya. Mm-mm. Banyak contohnya kayak dulu Koprol dibeli Yahoo untuk dimatikan. Ya, kayak Terus gitu-gitulah. Coca-Cola membeli apa tuh punyanya Hero juga untuk dimatikan. Ya, Jadi ya, ya nggak atau bisa juga untuk menjadi bumper ya kayak ya, kayak fighting brand. ya Supermi beli Indomie, Indomie beli Ya, Sarimi ya itu untuk bumper. ya, Jadi macam-macam, betul. macam-macam ya. Tujuannya macam-macam. Oke, ini ada yang nantang nih, Andreas Prayogi. Bagaimana cara mencolek investor? Saya punya toko aparel motor yang sudah berjalan 10 tahun. Nah, Bagaimana? mencolek Bagaimana investor. cara mencolek investor? Investor tuh nggak boleh nggak gini kalau saya bilang ya, investor tuh nggak perlu dicolek. Dia ini mencari kok. Ya dia ini mencari karena tugas kerjaannya investor tuh mencari bisnis yang bagus-bagus. Nah jadi caranya gimana? Biar investor yang nyolek kita. Caranya gimana? Perbagus bisnis kita. Jadi kalau Ya, bisnis kita bagus, brand kita cukup bagus, sudah mulai dikenal, maka banyak yang nyolek kita. Jadi bangun brandnya, biar ya, baik yang nyolek. ya, istilahnya window dressing. Ya. Ya, window dressing. Betul. Oke, Winnie Wang. Untuk UKM yang sedang mencari investor, brand value dimasukin pos biaya apa, Pak, pada proposal? Disebut apa biaya itu, Pak? Nah, Untuk UKM yang mencari investor, brand value dimasukkan pos biaya apa? Ya, nggak ada biaya ya. Jadi, jadi ini kan nanti gini, kalau Anda mau ketemu investor, ya kan, Anda berharap investor ngasih duit, naruh duitnya ke perusahaan kita, lalu nanti investor, let's say investor mau naruh duit 1 miliar ke perusahaan kita. Lalu pertanyaannya 1 miliar ini investor dapat bagian berapa dari bisnis Anda, kan gitu toh. Nah, untuk mengetahui berapa bagian investor, berapa bagian yang diinvest, itu dilakukan dulu yang namanya valuasi. Biasanya prosesnya kayak gitu ya. Nah, di dalam proses valuasi itu kita harus bikin dulu tuh yang namanya proyeksi penjualan, proyeksi keuangan, semuanya kita akan lakukan proyeksi. Jadi, brand value itu nanti dimasukkan sebagai apa? Brand value itu nanti
total business value itu di dalamnya juga udah termasuk tuh biasanya. Cuma kan ini kasusnya yang kita bahas malam ini adalah bagaimana kita menilai sebuah brand, gitu, Ya. gitu Oke. ya. Jadi teman-teman, ntar dulu nih, karena kita udah ngomong investor nih, disederhanakan deh. Investor tuh ada dua macam sederhananya ya, nanti ada macam-macam lagi. Ya. Yang pertama itu berternak uang. Oke. Yang kedua memang mau mengambil bisnis Anda, ya, Ya. tertarik sama bisnis Anda, tertarik untuk masuk ke bisnis Anda. Nah, Ya. yang pertama nih beternak uang. Beternak uang ini Ya. saya mau masukin duit sekian miliar, jaminannya berapa persen saham. Itu. Nah, kalau dalam waktu 5 tahun, uang yang saya masukin itu sudah menjadi 300%, maka Anda bisa saya garansi buyback. Saham yang tadi dipegang oleh investor bisa dibeli kembali dengan 300% dalam 5 tahun. Ya. Kalau Anda sudah bisa mencapai 300% dalam 3 tahun, ya sudah nggak apa-apa, buyback gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, memang investornya tertarik kepada bisnis Anda. Contohnya, Philip Morris membeli Sampurna, ya, karena Philip Morris tertarik untuk memasarkan Marlboro lewat jaringannya Sampurna yang sudah jadi. Nah, itu dia membelinya dengan istilahnya akuisisi. Akuisisi saham, tidak untuk di buyback, nggak ada buyback gitu. Karena dia memang mau masuk. Jadi ada dua macam nih. Anda mau nawarin investor tuh mau yang mana gitu ya. Dimodalin, udah gitu nanti ujung-ujungnya gimana. Jadi ada dua macam ini. Hati-hati ini, jangan sampai salah. Ada juga yang tertarik seperti Gojek. Gojek itu nggak punya physical aset, tapi punya intellectual property-nya itu tinggi sekali. Brand-nya, bisnis modelnya, produk konsepnya itu bernilai tinggi. Ya. Nah, di situ ya, yang terjadi investor tertarik untuk masuk karena melihat value yang tinggi. Jadi macam-macam. Tapi intinya itulah. Yang pertama hanya berternak uang, nitipin duit untuk ditarik lagi. Yang kedua adalah masukin duit untuk masuk ke dalam bisnis Anda. Ada dua macam. Ya. Oke, waktunya sudah. Oh ya, Bentul Losta Masta dimatiin. Mas Handoko. Baik, Mas Yusak, waktunya sudah habis. Thank you, Pak Bi. Sudah 9:30 lebih ini. Silakan Anda memberikan closing. Oh ya, ini ada yang bilang begini. Kapan mau buka kelasnya? Oh ya nih, kiki.com. Kapan buka kelas belajar metode ngitung valuasi brand, Mas? Nah, ini nanti kita buatin ya workshopnya. Kemudian Pak Andreas juga ini mana tadi? Pak Andrian Baskoro. Nah, bikin workshop Mas Yusak, brand valuation. Oke, boleh juga nih nanti kita waktunya tinggal kita atur. Tapi nggak apa-apa, ya kita mesti nyelipin waktu lah ya, supaya teman-teman jangan sampai kalau ada yang tertarik mau invest terus nggak ngerti gimana ngitungnya, kasihan juga. Ya. Baik, silakan closing remark, Mas Yusak. Oke, teman-teman, mungkin closing statement saya adalah bisnis saat ini, jangan cuma membangun bisnis untuk mencari profit atau mencari yang lain, tapi coba membangun value. Kenapa? Karena kita dengan membangun value dari bisnis kita, itu kita udah membangun semua sebenarnya. Jadi nggak selamanya kita mencari omset yang besar itu value-nya bagus. Ya, kalau Anda cuma bisnis gedein omset, ya Anda akan gedein omset dengan cara apapun.
Kalau Anda berbisnis hanya untuk gedein profit, Anda akan gedein profit dengan cara apapun. Tapi kalau Anda membangun bisnis dengan membangun value, maka Anda akan sangat berhati-hati, Anda akan sangat konsisten untuk bisa mendeliver value. Dan itu impact-nya sangat luar biasa. Gitu sih, mungkin Pak Abi. Baik, ya teman-teman, terima kasih nih sama Mas Yuzak yang sudah meluangkan waktu. Saya tahu Mas Yuzak ini sibuk banget. Dari Bandung, nanti dari Bandung, dari Jogja, dari mana-mana. Oh iya, betul. Lagi gawat juga. Saya banyak diprotes juga sebenarnya nih. Lagi pandemi ini keluar-keluar kota. Tapi nggak apa-apa lah. Selama kita jaga ya insya Allah lah kita. Ya, insya Allah. Baik. Terima kasih Mas Yuzak untuk waktunya. Teman saya juga teman-teman sudah membagi waktu dengan kita. Tadi ada 200 orang lebih yang tune in. Terima kasih banyak. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di Iki Live yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Mas Yuzak.